رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Rawakif yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua sehat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips lagi tentang tahfiz Quran ya, bukan tentang tajwid ya. Yaitu bagaimana cara mengatasi malas. Malas, waduh, kalau udah malas mau apa dibuat ya, susah. Jadi penyakit malas ini hinggap bagi hampir semua orang, dihinggapi rasa malas ya. Kecuali para nabi ya, para rasul, itu lain lagi makomnya, beda sama kita. Kita manusia biasa, malas, iya memang itu hal biasa, siapa aja dia malas gitu ya. Jadi ketika seseorang itu malas mengulang hafalan Qur'annya, yang terjadi apa? Hafalnya akan hilang, lupa. Karena Al-Quran itu yang paling pentingnya adalah rutin diulang gitu ya, rutin diulang. Lancarnya itu nomor sekian. Yang paling penting apa? Diulangnya sesering mungkin gitu ya. Kenapa? Karena setiap kita mengulangnya semakin rutin kita ulang, maka akan semakin lancar hafalannya. Jadi lancar kaji karena diulang-ulang gitu kan gitu. Jadi malas, aduh malas ya. Gimana malas? Jadi bagaimana tipsnya untuk mengatasi kemalasan ini? Saya teringat kata guru saya berbagi ini pengalaman saya pribadi ya. Bagaimana, mungkin kalau misalkan ada kawan-kawan semua atau teman-teman sekalian yang ada tips bagaimana cara mengatasi malas, silahkan nanti berbagi di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama bisa belajar ya, dapat pelajaran. Dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari dalam segala hal tentang malas ini ya. Baik itu belajar menghafal Quran, belajar, bekerja, atau hal yang lain lah. Jadi, bagaimana tips mengatasi malas ketika kita murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran kita? Jadi, saya teringat kata guru saya, Dr. Syekh Arif Wardani. Ya. Katanya, manusia itu ibaratkan per. Tahu per ya? Per. Jadi, per itu katanya, per itu ketika dia ditekanannya sedikit, maka dia akan pantulannya, dia kan memantul itu, per itu. Kalau ditekan, dia mantul. Jadi, ketika ditekan sedikit, pantulannya sedikit. Tapi, jika kita tekan kuat, per itu, sekuat-kuatnya, kita tekan sampai kandas gitu ya. Maka, pantulannya akan lebih kuat lagi gitu. Jadi, manusia itu, dia mesti ada tekanan. Atau ada sesuatu yang dia takuti, baru dia bergerak gitu ya. Bergerak. Seperti itu. Saya teringat seperti ini. Waktu kami kuliah di Mesir ya. Waktu kami kuliah di Mesir itu, yang ditakuti di sana adalah ketika datang waktu ujian atau imtihan. Wah, itu semuanya takut. Bahkan hampir semua orang Mesir itu tahu kalau Al-Azhar itu ujian. Sampai-sampai penjual tomat, penjual jeruk, penjual bawang ya, khodorawat itu tahu apa namanya Al-Azhar sedang ujian gitu. Ketika ujian rata-rata hampir semua masjid-masjid dibuka itu untuk belajar. Di Masjid Al-Azhar itu buka terus ya. Banyak orang belajar. Kenapa? Kenapa mereka rajin gitu ya? Rajin. Saya pun gitu juga. Kenapa saya rajin? Padahal waktu itu pernah saya sakit demam yang seharusnya saya itu tidur berbaring gitu ya. Berbaring tidur. Tidurlah gitu. Tapi karena besok mau ujian, saya tidak sempat demam gitu ya. Tak sempat demam, bangkit kita belajar. Bahkan belajar itu saya hitung-hitung 15 jam per hari. 15 jam lebih. Dari pagi sampai malam belajar terus. Karena besok ujiannya. Kenapa? Rata-rata kawan-kawan lain seperti itu juga. Kenapa? Dia rajin. Sehingga malas itu tidak sempat kita untuk malas gitu. Tak sempat malas, bahkan sakit pun kita nggak sempat sakit ketika itu. Walaupun kita dalam keadaan sakit. Saya pernah keadaan demam, badan hangat, panas badan. Tapi kita, nggak bisa malas ini, kita harus bangkit. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita takuti. Apa itu? Jika kita tidak belajar dengan serius, ya, kita akan gagal dalam menghadapi imtihan itu, ujiannya.
Ketika kita gagal, kita akan mengulang tahun depan. Waduh, ini banyak mahasiswa yang stres memikirkan ini. Bahkan ada yang stres lah. Bahkan ada apa namanya, ketika turun natijah atau apa namanya keluar hasil ujian, ada yang nggak lulus itu stres, nggak keluar rumah berminggu-minggu, nggak keluar rumah, malu sama kawan-kawan, ya. Sama malu-malu sama dirinya, malu sama keluarganya, nanti lama kali pulang ke Indonesia. Jadi saya rasakan kenapa saya dulu rajin ya, kenapa saya ketika mau ujian itu, misalkan 1 bulan lagi mau ujian, itu rajin betul baca kitab, menghafal mana yang penting dihafal gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu ujian, saya santai-santai aja belajarnya, penting belajar dikit-dikit aja gitu, nanti datang seperti itu. Tapi kenapa kita rajin? Ternyata ada yang menekan kita, ada yang kita takuti seperti itu, makanya kita rajin. Jadi apa yang dapat kita pelajari di sini? Kalau dalam bidang menghafal Quran, untuk merojaah Al-Quran, bagaimana supaya kita itu nggak malas? Jadi buatlah sesuatu yang kita takuti, atau jadikan sesuatu yang bisa menekan kita. Contoh begini. Kalau dalam merojaah Al-Quran, misalkan kita mesti ada guru ya. Guru yang kita takuti. Nanti kata guru kita misalkan gini, si Fulan, kamu harus besok atau 2 hari lagi baca juz 3 misalkan. Kau ngulang juz 3, harus lancar. Dan kita takuti guru kita gitu. Kita takut sama guru kita. Dan kita memang semangat untuk menghafal Quran. Memang kita bahagia dengan mengulang Al-Quran. Namanya mengulang Al-Quran ini adalah sesuatu hal yang baik. Banyak setannya. Banyak godaannya ya. Sehingga kita malas gitu kan. Jadi ketika ada guru yang mengatakan demikian, kita takut sama guru kita. Saya takut sama guru saya. Saya patuh gitu ya. Apakah di jam sekian datang ya, datangnya jam sekian. Setoran misalkan jam 6.30, jam setengah 7, iya kita harus standby di situ ya. Sampai saat ini saya pun masih setoran sama guru saya walaupun via online seperti itu ya. Saya harus on time di depan laptop saya atau di depan handphone saya gitu. Gak boleh kita tunda-tunda. Nanti dia yang belajar itu kita, bukan dia gitu kan. Dia sudah bersedia untuk menyediakan waktunya untuk kita. Kemana-mana perginya kan. Kembali yang tadi ya. Jadi kalau kata guru, kamu harus lancar juz 3. Jadi 2 hari lagi, kalau misalkan kita nggak lancar juz 3 ini, juz 3 kita nggak lancar, apa yang kita lakukan? Kita akan bangkit untuk mengulang hafalan, kan gitu. Kita harus persiapkan ini, harus diulang berkali-kali ini, harus lancar sebelum 2 hari lagi. Yang kita lakukan hal itu, kita nggak sempat malas karena kita takut sama guru kita. Atau misalkan tipsnya juga kalau yang saya lakukan adalah pengalaman juga, kita janjian sama teman. Nah, kita apa? Janjian sama teman yang satu ide, satu impian, satu tujuan, yaitu apa? Sama-sama ingin menghafal Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak sama kawan, ini kan 2 orang aja kita, misalkan 2 orang, tapi berkomitmen ya untuk merojaah Al-Quran. Misalkan kita nggak usah banyak-banyak, misalkan 1 minggu saja sekali. Kita lancarkan juz berapa? 1 juz setiap pertemuan, 1 juz. 1 minggu sekali misalkan. Kalau misalkan kita super sibuk lah pokoknya ya. Apalagi dia PNS, udah banyak mengajar di sana-sini, banyak pekerjaan. Dan Al-Quran tidak mungkin kita tinggalkan sama sekali. Apalagi orang menghafal Quran itu tanggung jawab dia itu apa? Mempertahankan hafalannya sampai dia meninggal. Jadi kata guru saya, Syekh Arif Wardani, orang menghafal Quran itu kapan dia berhenti mengulang? Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu ketika dia mati, meninggal gitu ya. Baru dia berhenti mengulang. Jadi nggak ada istilah khatam bagi orang menghafal Quran. Nggak ada istilah khatam bagi orang menghafal Quran. Dia merojaahnya sampai mati gitu, sampai ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dicabut, seperti itu. Jadi kita janji sama teman yang satu ide, satu tujuan, satu impian, yaitu apa? Sama-sama ingin mempertahankan hafalannya sampai meninggal dunia. Jadi apa? Misalkan kita tetapkan dalam 1 minggu ini kita jumpanya kapan? Oh, misalkan waktu hari Jumat. Saya seperti itu, saat hari Jumat habis ba'da asar di masjid kita jumpa. Iya, bagus ya. Ya, kamu baca ditetapkan sebelum bertemu, kamu baca juz berapa? Oh, saya juz 13. Kamu baca juz berapa? Juz 25 misalkan seperti itu. Jadi misalkan seandainya kita juz 13 tidak lancar atau juz 25 yang sudah kita tetapkan tadi nggak lancar, apa yang kita lakukan? Sebelum hari Jumat tiba. Jadi, dan perlu juga dicatat, ditambah sesuatu hal yang menakutkan kita, apa itu? Jika tidak dapat, dikenakan denda gitu ya. Misalkan berapa? 100.000 bagi yang nggak dapat hari Jumat itu.
100.000 nggak dapat. Jadi kita tak bisa kita malas kan? Kita ini kan bentar lagi hari Jumat. Kita harus ngulang. Kenapa? Kita mau persiapan untuk menghadapi hari Jumat, untuk kita setorkan, kita ulang benam tanpa melihat Quran sama teman kita. Teman kita pun seperti itu. Terserah. Misalkan kenapa kita rajin gitu ya? Kenapa kita rajin sebelum hari Jumat itu kita persiapkan rajin, kita nggak sempat malas. Misalkan kita mau tidur dulu gitu kan, santai-santai. Aduh, gimana? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena kita keteringat janji sama teman kita untuk merojaah hari Jumat. Siapa yang nggak dapat? Denda 100.000. Terserah uangnya mau disedekahkan ke masjid atau disedekahkan masjid atau kepada fakir miskin, terserah. Ada kenapa? Karena ada yang ditakuti kita. Kenapa kita perhatikan orang yang orang yang kredit itu ya, kredit Honda, kredit mobil, kredit rumah dan lain sebagainya lah. Kenapa mereka itu patuh tepat waktu bayar gitu ya, bayar cicilan. Kenapa? Karena mereka ada yang ditakutinya. Apa itu? Dendanya. Ada dendanya, bayar denda. Sama juga bayar pajak ya, pajak pemerintah. Jika terlambat kena denda. Jadi orang tepat waktu gitu ya. Jadi manusia sifatnya seperti itu, harus ditekan deh. Harus ada yang dia takuti. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita janji sama teman kita persiapkan sebelum jumpa. Kita sudah persiapkan betul, sudah mantap betul. Kita ulang berkali-kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan 10 kali kita ulang jus yang sudah kita tetapkan. Maka itu akan lancar ya. Coba bayangkan, misalkan dalam 1 bulan Anda seperti itu, berarti Anda 4 juz hafalan Anda hidup. Nah, jika hafalannya misalkan hilang sama sekali karena sudah terlalu cinta dunia, tak sempat mengulang hafalan kan gitu. Coba, kalau 2 bulan berarti 8 juznya sudah lancar. Coba istiqomah seperti itu. Jadi ketika kita kalau nggak dapat, harus bayar denda gitu, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi supaya ada yang menekan kita, karena manusia ini kalau nggak ditekan, nggak ada yang takut, dia nyantai aja, santai kipas-kipas, jalan sana jalan sini, hancur kan? Bisa juga, misalkan misalkan bisa juga memotivasi, misalkan lagi ada guru kita, nanti malam misalkan imam tahajud si fulan baca juz 17 misalkan. Jadi kalau misalkan kita yang disuruh imam itu, kalau memang juz 17-nya nggak lancar, apa yang kita lakukan? Apakah kita santai-santai aja? Oh tidak, kita lawan malas. Kita bangkit, kita ngulang, ya kan? Kita ulang murojaah terus. Kenapa? Karena jadi imam itu nggak boleh salah-salah. Gimana pula imam salah-salah? Jadi apa? Ada yang kita takuti. Jadi akhirnya kita ngulang itu. Terserah kawan-kawan terserah sahabat-sahabat sekalian, mau bentuknya seperti apa. Yang penting itu hal yang membuat kita takut dan sesuatu yang membuat kita tekanan bagi kita gitu ya. Tapi di sini tekanan bukan tekanan batin, tidak. Tekanan untuk memotivasi kita dan menghilangkan kemalasan dalam diri kita. Seperti itu ya. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, ini sekedar berbagi. Kalau misalkan sahabat sekalian ada cerita tentang bagaimana supaya menghilangkan kemalasan, kalau saya pribadi seperti itu ya. Di antaranya seperti itu. Atau kita janji pribadi kita, misalkan kalau nggak dapat merojaah hari ini, saya akan baca sholawat 1000 kali. Nah, bisa juga ya. Kalau nggak dapat merojaah misalkan 2 juz atau 3 juz satu hari ini, saya akan bersolat kepada Rasulullah SAW 1000 kali atau 2000 kali. Wah, seperti itu ya. Sehingga dendanya pun bagus juga, sholawat bagus sekali sama Rasulullah SAW ya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.